Michael Carrick baru 4 kali menangani Manchester United sebagai pelatih. Dalam 4 pertandingan ini ia sudah mengalahkan Unai Emery, Mikel Arteta, lalu imbang melawan Thomas Tuchel. Dan kini Carrick menghancurkan Pep Guardiola, sang raja taktik di Premier League. Manchester United membuat kota Manchester berwarna merah membara usai menghajar Manchester City dengan skor 2-0. Skema Carrick yang simpel tapi mematikan sukses bikin Pep pusing hingga kehabisan akal. Bagaimanakah rahasia kemenangan Manchester United atas tetangga berisiknya di Derby Manchester? Kemenangan brilian di Derby Manchester. Sinar matahari pagi ini mungkin bisa kalah terang dibanding sinar Manchester United. Cahaya kebangkitan The Red Devils sayup-sayup mulai terlihat bersama Michael Carrick. Jika kalian menganggap ini terlalu berlebihan karena masih laga pertama Carrick, mungkin kalian ada benarnya. Namun, menang di pertandingan Derby Manchester menghadapi Manchester City dan Pep Guardiola adalah pencapaian yang epik. Mengingat sebelum laga, banyak analisis yang meremehkan United. Sebuah ramalan yang terbilang realistis karena sang setan merah sedang kacau balau usai ditinggal Ruben Amorim. Sementara City dan Guardiola sedang panas-panasnya dengan rekor unbeaten di 13 laga terakhir. Sayangnya, rekor brilian The Citizens ini putus di tangan rival sekotanya di Old Trafford. United membuka pertandingan dengan intens dan agresif. Supporter tuan rumah hampir bersorak kegirangan saat Harry Maguire menyundul bola dengan keras di awal babak pertama. Sayangnya heading back asal Inggris ini masih menghantam mistar gawang. United sebenarnya bisa langsung unggul 2-0 di menit 45 pertama jika gol Amad Diallo dan Bruno Fernandes tidak dianulir karena offside. Selain offside dan mistar gawang, performa Gianluigi Donnarumma adalah salah satu penyelamat City di kebobolan. Kiper asal Italia ini mencatat 5 saves hebat. Namun gawang Donnarumma akhirnya jebol juga lewat skema counter attack cepat. Berawal dari set piece City yang gagal, United melancarkan serangan kilat yang diselesaikan oleh Bryan Mbeumo dengan finishing kelas atas. Pemain asal Kamerun ini menaklukkan Donnarumma lewat syuting tajam ke tiang jauh. Kemenangan setan merah akhirnya disempurnakan oleh Patrick Dorgu di menit ke-76. Apresiasi tinggi untuk Matheus Cunha yang baru masuk di menit 71 tapi langsung memberikan assist ciamik. Pemain asal Brazil ini harusnya bisa mengemas 2 assist. Sayangnya, umpan cantik yang berujung gol Mason Mount di injury time harus dianulir oleh wasit. Berkat 3 poin ini, The Red Devils sementara melesat ke posisi 5 klasemen. Manchester Merah hanya terpaut 1 angka dari Liverpool di peringkat keempat. Sebuah kemenangan yang dirayakan dengan penuh gembira oleh Carrick. Sorot kamera juga menampilkan senyum manis Sir Alex Ferguson di bangku penonton. Sebuah momen yang membuat hati fans United bahagia sekaligus terharu. Taktik simple Carrick hancurkan Guardiola. Setelah membahas kronologi pertandingan, mari kita ulas taktik brilian Michael Carrick di laga ini. Manchester United bermain dengan pola 4-2-1-3 di atas kertas. Namun jangan biarkan formasi ini mengecoh kalian karena saat pertandingan dimulai, Carrick membuat United bermain dengan sangat cair dan dinamis. Skema 4-2-1-3 di awal tadi berubah menjadi 3-2-5 saat United menguasai bola. Sementara ketika tidak menguasai bola, para pemain setan merah membentuk shape 4-4-2. Carrick sengaja menugaskan 2 pemain di depan untuk langsung mempressing build up City. Dan salah satu dari kedua pemain ini bakal menutup arah passing ke Rodri. Gelandang asal Spanyol ini jadi nggak bisa lama-lama memegang bola. Strategi ini ampuh bikin sirkulasi bola The Citizens buntu karena Rodri tidak bisa terlibat lebih banyak untuk mengalirkan bola. Dengan shape 4-4-2 ini, United benar-benar menutup area tengah. Alhasil anak asuh Pep harus memutar otak dengan mengarahkan serangan ke sayap. Statistik pertandingan makin membuktikan kalau United sangat layak menang. Meski City mendominasi bola dengan 68%, tapi mereka cuma mencatat 0,45 angka harapan gol atau XG. City bahkan cuma punya 1 shot on target selama 90 menit. Angka XG ini menjadi kedua terendah dalam 9 musim era Guardiola melatih City. Jumlah XG paling rendah yang pernah dicatat The Citizens adalah 0,42 saat menghadapi Liverpool di musim 2016-2017. Satu fakta menarik sekaligus mencengangkan, Carrick baru melatih United sejak Rabu lalu. Maknanya, ia cuma punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan anak asuhnya di Derby Manchester. Namun lihatlah permainan setan merah di pertandingan semalam. Mereka bermain dengan struktur yang rapi, gaya permainan yang jelas, dan sangat disiplin.
Lini belakang The Red Devils juga tampil sangat solid di pertandingan ini. Duet Harry Maguire dan Lisandro Martinez bikin Erling Haaland nggak bisa berbuat banyak. Striker asal Norwegia ini cuma mencatat 15 kali sentuhan sebelum akhirnya diganti pada menit 80. Saat Haaland ditarik keluar, itu adalah momen Guardiola mengibarkan bendera putih. Apresiasi tinggi untuk Lisandro yang berkali-kali menang duel atas Haaland. Bek asal Argentina ini membungkam komentar pedas dari para legenda setan merah sebelum pertandingan. Paul Scholes menyebut Licha bakal kewalahan menghadapi Haaland. Saya pesimis jika Lisandro yang akan head-to-head dengan Haaland. Dia tidak akan bisa melakukan itu. United butuh duet De Ligt dan Maguire. Sementara Nicky Butt bahkan mengeluarkan statement yang lebih parah. Haaland akan mengincar Lisandro dan bermain-main dengannya. Itu seperti seorang ayah yang berjalan-jalan dengan anak kecilnya. Itulah yang akan terjadi di pertandingan nanti. Setelah laga berakhir, omongan 2 gelandang United ini justru tak terbukti. Sebaliknya, justru Licha yang bermain-main dengan Haaland di sepanjang pertandingan. Selain itu, taktik akurat Carrick juga diakui langsung oleh Guardiola. Pelatih berkepala botak ini tidak mencari-cari alasan untuk lari dari kenyataan. United layak menang, mereka tim yang lebih baik. Mereka punya sesuatu yang tidak kami punya. Kami kalah dalam banyak momen, ketika bertahan, duel, dan juga saat menguasai bola. Paket hemat beli 7 kaos cuma 80 ribuan aja, cek linknya di bawah ini. Kembalinya DNA Manchester United. Debut Michael Carrick sebagai pelatih baru Manchester United menunjukkan pada kita satu hal. Carrick benar-benar memahami DNA klub yang telah membesarkan namanya. Saat ia datang, banyak orang yang sudah terlanjur pesimis. Perasaan ragu ini bisa dimengerti karena United seperti kembali mengulang kesalahan yang sama. Memecat Ruben Amorim di tengah musim setelah mendukungnya di musim panas dengan dana 200 juta pound sterling. Fans United seperti deja vu merasakan lingkaran setan yang sama. Pelatih baru datang, mengulang dari nol, performa klub mulai membaik, drama ruang ganti tiba-tiba datang, performa klub menurun, sampai akhirnya semua kembali ke awal lagi. Roy Keane selaku legenda klub bahkan mengecam keras penunjukan Carrick. Ia merasa Carrick bukan sosok yang tepat untuk menggantikan Amorim. Jika kita melihat Michael Carrick, dia gagal di Middlesbrough. Padahal tugasnya hanya membawa mereka promosi. Itu berarti dia adalah manajer yang buruk. Tegas Keane yang 2 kali gagal menjadi pelatih kepala di Sunderland dan Ipswich Town. Namun omongan Keane dan rasa pesimis fans sekejap hilang usai melihat United bermain semalam. Carrick kembali membawa gaya sepak bola yang mengingatkan kita pada era Sir Alex Ferguson. Sebelum kamu menyebut kami terlalu lebay, mari dengarkan statement Wayne Rooney ini. Saya sangat senang, sungguh sangat senang. Saya pikir klub, semangat, daya juang, energi, mereka semua bermain dengan fantastik di laga ini. Permainan seperti inilah yang diharapkan fans dalam bertahun-tahun. Carrick ingin kembali menunjukkan seperti inilah Manchester United yang sebenarnya. Ia juga membuktikan bisa memaksimalkan kemampuan pemain dengan lebih fleksibel. Brand Bumo dipasang sebagai striker tengah untuk menjadi mesin pressing. Patrick Dorgu tiba-tiba bermain seperti prime Gareth Bale setelah dihujat berkali-kali di era Amorim. Kobbie Mainoo yang dianggap masa depannya sudah habis di Old Trafford kembali bermain dengan bakat terbaiknya. Bruno Fernandes juga tampil maksimal dengan kreativitas tingkat dewa. Sang Magnifico mencatat 6 peluang plus 1 assist kontra Manchester City. Bruno menjadi pemain pertama yang berhasil menorehkan catatan tersebut melawan The Citizens asuhan Pep Guardiola. Hanya dalam satu pertandingan kita bisa melihat satu kelebihan Carrick dibanding Amorim. Ia berani mengambil keputusan yang sulit ditebak dalam urusan formasi, taktik, dan pemosisian pemain. Kini tugasnya adalah membawa setan merah konsisten hingga akhir musim. Mulai sekarang tugas Carrick akan semakin berat karena 3 poin atas City baru permulaan. Sepatu sekolah keren ini cuma 100 ribuan aja, cek link di bawah ini. Dengan kemenangan atas Manchester City, akankah Michael Carrick bisa menstabilkan performa Manchester United hingga akhir musim?